Shalom Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Perkenalkan ya, nama saya Pendeta Budi Surasto. Saya berasal dari Jawa Tengah, tepatnya di kota Sejuk, yaitu kota Salatiga. Dan saya punya istri, satu saja cukup ya, yaitu berasal dari Tulungagung, tepatnya di wilayah Kecamatan Sendang. Dan anak kami dua ya, yang satu sudah bekerja di Surabaya dan yang kedua masih kuliah di Unisa semester yang mau masuk yang ke-7 ini. Jadi saya dipercaya Tuhan untuk melayani pekerjaannya, yaitu melayani di gereja Kristen Anugerah, yaitu di Desa Ngetrep ya, Kecamatan Mojo di Kabupaten Kediri mulai tahun 2000 sampai sekarang ini. Dan saya bersyukur jika Tuhan juga mempercayakan saya untuk melayani jemaat di sana, bahkan juga punya program baru ini untuk membangun satu tempat ibadah yang baru. Yang lama itu untuk sekolah minggu, dan yang baru ini masih separuh jalan, masih 50%. Jadi masih belum selesai karena dananya juga belum mencukupi untuk melanjutkannya. Karena itu kami tetap berusaha bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan dukungan dana. Dan itulah yang dapat saya sampaikan untuk perkenalan saya pada saat ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kisahnya cukup panjang. Saya menjadi hamba Tuhan, bahkan tidak terpikirkan sama sekali kalau saya akhirnya menjadi hamba Tuhan. Karena dulu waktu saya masih kanak-kanak, saya bilang kepada orang tua saya tuh kepengen jadi cita-cita saya ingin jadi angkatan laut. Makanya waktu saya kecil diberikan bapak saya itu sama ibu itu pakaian angkatan laut gitu. Saya masih ingat ada kotak di sini gitu di depannya itu pakai topi angkatan laut, karena saya ingin. Bahkan juga waktu saya sudah mulai remaja itu saya punya ada cita-cita juga, bukan sebagai angkatan laut juga, tapi ingin menjadi seorang psikolog ya, untuk psikologi, karena saya ingin belajar tentang kejiwaan manusia. Psikologi itu kepingin seperti Sigmund Freud, kan seorang ahli ilmu jiwa dari Jerman. Itu saya belajar dari bukunya, itu ada pembagian manusia itu dibagi berapa kelompok ya, ada yang darah sanguin, flegmatik, kolerik dan sebagainya. Itu sifat manusia ditentukan oleh yang Bapak Sigmund Freud sebutkan, itu ada yang sanguin, flegmatik dan sebagainya. Dan saya ingin belajar, tapi ternyata tidak sampai itu kecapaian cita-cita itu. Dan ternyata ada rencana Tuhan yang lain. Dan saya dipertemukan dengan seorang pendeta di Salatiga sana. Dia kontrak di rumah sebelah kami, ya, rumah mbah saya dikontrak oleh keluarga pendeta ini. Dan kemudian saya tiap hari itu menyaksikan hidup mereka tuh kok ada damai sejahtera, sukacita. Itu saya senang sekali. Mereka ke gereja, saya saksikan mereka pergi rame-rame ke gereja, pulang mereka kok rasanya kok ada sukacita. Itu menarik bagi saya. Saya ingin belajar kepada mereka. Akhirnya ibu pendeta namanya almarhum Ibu Miraingse itu, dia membimbing saya untuk belajar akan firman Tuhan. Dia memberi saya buku-buku rohani, saya belajar. Kemudian akhirnya saya putuskan untuk mengikuti apa yang mereka juga lakukan, yaitu untuk beribadah kepada Tuhan. Dan akhirnya saya menjadi orang Kristen ya. Kemudian saya ke gereja, tapi ke gereja biasa saja, rutin tiap minggu gitu, jalan kaki gitu. Tapi lama-lama akhirnya Tuhan memanggil saya. Ada satu kerinduan untuk melayani Tuhan. Akhirnya Ibu Miraingse itu memberikan saya waktu kesempatan untuk berpikir dan bergumul, dan saya putuskan saya mau menjadi hamba Tuhan untuk sekolah kitab di Institut Teologi Paletia Lawang. Pada itu tahun sekitar 82 saya masuk ke sana, dan kemudian akhirnya setelah wisuda saya kemudian praktek di GKA Turi pada tahun 92 sampai tahun 2000. Itu
itulah yang bisa saya sampaikan. Mengapa kok saya akhirnya menjadi hamba Tuhan itu, kisahnya begitu. Terima kasih. Maksudnya kalau kesah sebagai hamba Tuhan ya, melayani di Gunung ini ya. Dulu awalnya melayani ya tahun 92 saya mulai pelayanan di Gunung Wilis ini, tetapi sebelumnya saya sudah pernah juga pelayanan praktek di Gunung Wilis ini sekitar tahun 83 ya, 83 saya mulai masuk ke wilayah Kecamatan Sendang ini di Gunung Wilis. Saya masih praktek, saya masih bujang. Tapi tahun 92 saya menikah, langsung saya mengembalakan di gereja GKA Turi ya sampai tahun 2000. Dan jadi anak-anak kami mereka lahir semuanya di wilayah Tulungagung ya. Dan akhirnya di dalam pelayanan kami di Tulungagung ini ya, tepatnya di wilayah Kecamatan Sendang ini di gereja Turi, memang dulu kami waktu awal melayani juga belum punya kendaraan, masih jarang ya sepeda motor itu, dan kami harus jalan kaki dari Turi sampai ke Sendang. Ada acara, bayangkan ya 10 km ya jalan kaki baik berangkat maupun pulangnya ya. Tetapi kami sangat bersyukur, bahkan kalau pelayanan pun saya tidak punya sepeda, saya pinjam tetangga yang namanya Pak Bibit gitu ya, saya pinjam sepeda pancalnya, sepeda yang dia miliki itu saya pinjam untuk pelayanan di pos PI Keduyo ya. Jadi saya berangkatnya tuh enak turun ya, tapi pulangnya saya harus menuntun sepeda itu karena kondisi naik jalannya, tidak mungkin saya naikin, saya tidak kuat. Akhirnya sepeda itu saya titipkan ke orang yang punya mobil Chevrolet. Saya titip, Pak, tolong ini nanti datangkan saja di rumahnya Bapak Bibit ya di daerah Penampian ya, karena saya ini pinjam, mau saya naikin saya tidak kuat, jadi saya jalannya naik itu saya tidak mampu. Akhirnya saya titipkan mobil, dan akhirnya itulah suka dukanya saya pelayanan di Gunung Wilis. Awalnya seperti itu, tapi bersyukur akhirnya lama-lama Tuhan sediakan juga alat transportasi, yaitu sepeda motor yang lama, yaitu FR yang 70 ya, sehingga bisa untuk pelayanan juga ya, pada akhirnya. Itulah perkenalan, itulah kisah tentang suka duka saya pelayanan di Gunung. Sebenarnya banyak sekali, tapi inilah sebagian sekelumit kecil yang apa yang saya sampaikan. Itulah pengalaman kami ya sebagai hamba Tuhan melayani di gereja. Artinya kami ini kan melayani manusia yang berbagai macam karakter, sifat itu kan tidak sama kan. Untuk mengerti akan perasaan mereka dan belajar tentang kehidupan mereka pun juga kami harus belajar menjajaki sifat-sifat karakter daripada jemaat yang kami layani. Itulah proses di dalam kami melayani. Memang ada tantangan yang namanya juga sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang gembala, itu pasti ada ada tantangannya, itu pasti ada. Khususnya kadang ada jemaat yang memberikan satu sikap, tanggapan dan pandangan yang kadang sisinya tuh katakanlah ya memojokkan nama Tuhan atau memperlakukan kami sebagai murid itu kadang ya membuat kami juga merasa tidak nyaman di dalam hati ya, karena perkataan mereka, sikap mereka. Tapi itulah yang kami hadapi, bahwa sebagai seorang pemimpin memang pasti akan mengalami hal yang seperti itu. Ada yang menerima kami dengan baik, ada juga yang tidak menerima dengan baik. Itulah yang kami hadapi, tantangan tersebut. Dan masih banyak lagi sebenarnya kalau mau menceritakan hal ini ya, bagaimana keluh kesah kami dalam menghadapi jemaat ya. Ada yang kadang mengkritik ya, kadang pokoknya macam-macam lah, tapi kami hanya bisa menyesuaikan diri. Tapi saya orangnya open, terbuka. Malah saya katakan kalau kepada jemaat, pada pengurus, saya lebih suka kalau memang jemaat mau menegur saya, mau mengkritik saya, itu saya malah
berterima kasih karena apa yang mereka sampaikan itu untuk kebaikan saya juga. Gitu. Jadi kebalikannya kalau saya juga menasihati mereka, mereka juga harus siap. Ya sama-sama kan kita ada timbal balik. Itulah yang saya sampaikan. Terima kasih. Kalau di Ngetrep itu jemaat ya sekitar ada 35, tapi mereka kebanyakan ada yang berumah tangga ya, berkeluarga di Manado ya, satu keluarga ada di Papua, satu keluarga ada yang pergi ke Malaysia, juga ada yang bekerja di Kediri, ada juga yang ada di Blitar ya, di Bekasi. Jadi mereka ya bekerja ada yang di luar kota dan luar negeri. Tapi kebanyakan ya jemaat kami itu di Ngetrep itu saat ini ya mereka adalah mayoritas ya para petani ya, para petani. Garap sapi, garap ladang ya, kemudian ternak ya, dan juga ada yang bekerja di tempatnya orang sebagai tukang las dan sebagainya. Ya itulah banyak ya, yang mereka ya, bervariasi lah mereka bekerja. Tapi kebanyakan mereka ada orang-orang petani, orang-orang petani. Ya sekolah minggu ada sekitar 7 orang ya, remaja ada 5 orang ya. Sekitar kalau kumpul semuanya ya gereja bisa penuh. Kalau masalah itu kami tidak menggantungkan jemaat ya, karena jemaat sudah para petani, jadi tidak mungkinlah mereka akan menunjang perekonomian kami. Tapi kami bersyukur kalau yayasan itu memberikan kami yaitu yang namanya tunjangan ya, bukan gaji bukan honor, tapi kami lebih senang disebut yaitu dengan sebutan tunjangan ya. Jadi mereka menyalurkan berkat dari para sponsor kepada para hamba Tuhan Gunung Wilis yang diberikan setiap bulannya. Jadi masing-masing berbeda. Kalau masih penginjil itu sekian, kalau sudah berkeluarga anak satu sekian, yang sudah anaknya kuliah juga ada tambahan, dan juga yang sudah jadi pendeta pun juga ada tambahan, ada yang jadi korwil juga ada tambahan. Jadi yayasan memikirkan kebutuhan daripada hamba Tuhan ya. Bahkan mereka pun juga menambahkan, mengupayakan yaitu program BPJS, sehingga sampai hari ini kita tetap ya tercukupkan dengan kebutuhan yang mereka salurkan. Meskipun kalau dikatakan kurang ya kurang, sehingga ada banyak hamba Tuhan di kalangan hamba Tuhan Wilis ya, mereka harus mencari tambahan. Ada yang pelihara sapi, kemudian bercocok tanam ya, nanam padi, bahkan ada juga yang berdagang ya untuk menambah ekonomi, karena juga kebutuhan yang harus tercukupkan ya. Mungkin saja yang saya sampaikan. Harapan kami ya, dan doa kami setiap hari itu kepada jemaat yang kami melayani di Ngetrep itu, supaya mereka itu semakin dewasa di dalam iman, mengasihi Tuhan dengan segenap hati mereka, dan hidup mengandalkan Tuhan. Bukan hanya mereka memikirkan tentang ekonomi saja, tapi melupakan persekutuan dengan Tuhan. Jadi kami berharap supaya mereka juga dewasa di dalam iman, bertumbuh secara rohani dalam pengenalan mereka kepada Tuhan, dan semakin mengasihi dan hidup di dalam pimpinan dan firman Tuhan ya, supaya hidup mereka semakin bertumbuh baik rohani maupun juga secara ekonomi. Mereka juga akan diberkati oleh Tuhan. Dan untuk anak sekolah minggu, harapan kami juga demikian. Remaja-remaja pemuda, kami juga berharap mereka akan bertumbuh dengan baik di dalam hubungan mereka dengan Tuhan secara pribadi, maupun mereka dalam keluarga bisa harmonis dan bahagia. Itulah harapan kami kepada jemaat yang kami layani. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan,
ajar